Halo sobatku sekalian, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian memanjat pegunungan Himalaya hari ini? Sama, saya juga belum. Kembali lagi bersama saya Joe Smith yang akan mengisahkan sebuah film yang berjudul Detektif Chinatown 3. Saking serunya, film ini berhasil melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi dari rekor penjualan tiket bioskop film Avengers Endgame pada masa itu. Film ini juga adalah lanjutan dari film sebelumnya. Yang belum nonton, diwajibkan nonton dulu biar tidak bingung dengan alur ceritanya. Link ada di bawah, atau bisa juga klik link di pojok kanan atas. Oke lah kalau begitu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Film diawali di mana aktor protagonis kita yaitu Qin Feng, pemuda jenius, ganteng, dan menawan, serta pamannya yang mulia Paduka Raja Tang Ren. Mereka sedang di dalam pesawat berkecepatan cahaya menuju ke suatu tempat yang terkenal dengan ike-ike kimochinya, yaitu Tokyo. Setibanya di bandara, mereka bertemu dengan teman detektifnya, orang terkaya di Jepang, yaitu Noda Hiroshi. Qin kemudian merasa ada sesuatu hal yang tak beres sedang mengintai mereka. Dan 注意力却一直在我们。我拿报纸3天前的10点钟方向清洁工狗。他们要干什么？究竟这么危险吗？Welcome to Tokyo. Sesampainya di kereta, Paman Tang merasakan ada aura tajam lagi yang mengancam. Dan benar saja, di situ mereka bertemu dengan detektif yang menempati klasemen ke-9 di Crime Master bernama Jack Ja. 他过来了。敌方后援部队。 Mereka lalu menuju ke sebuah tempat permandian air panas dan bertemu dengan kliennya yang ternyata seorang bos geng Yakuza nomor 1 di Jepang bernama Watanabe Masaru. Kita sebut saja Mr. Masaru. Diketahui Mr. Masaru terlibat kasus pembunuhan terhadap bos gangster lainnya yang bernama Mr. Chawit. Chawit yang ini. Maksud saya Mr. Suchawit. Diceritakan, lokasi kejadian adalah tempat tertutup
dan terletak di tengah-tengah danau. Dan saat kejadian, kedua kubu sedang mengadakan pertemuan damai untuk mencapai kesepakatan soal pembaruan lokasi Chinatown yang baru. Dalam rapat itu juga kita diperkenalkan seorang gadis cantik sekaligus sekretaris Mr. Chawit yang bernama Anna Kobayashi. Kita sebut saja Anna. Setelah meminum teh itu, mereka berdua langsung ngefly dan pingsan. Kemudian, kedua kelompok mereka yang berjaga di luar tiba-tiba mendengar ada suara pecahan kaca dan teriakan Mr. Chawit dari dalam. Mereka pun langsung menerobos masuk dan melihat Mr. Chawit yang sudah tergeletak bersimbah darah. Sedangkan Mr. Masaru yang sudah siuman langsung kaget karena terdapat pecahan kaca di telapak tangannya. Ia pun tidak yakin jika dia telah melakukan hal itu. Oleh karena itu, Mr. Masaru menyuruh mereka untuk menyelidiki kasus itu dan akan menghadiahkan 3 lusin kaos partai ditambah 1 miliar yen jika kasus itu terungkap sebelum dia diadili di persidangan seminggu lagi. Hiroshi pun datang dan memperlihatkan hasil CCTV yang ia dapatkan. Di situ terlihat kondisi sesaat dan sesudah Mr. Chawit dibawa ke rumah sakit. Setelah itu mereka pun menuju ke lokasi kejadian, tapi ternyata tempat itu sudah kinclong dan sulit untuk mencari petunjuk lainnya. Hiroshi lalu menunjukkan foto-foto yang ia dapatkan saat olah TKP. Kin kemudian menganalisa lokasi tersebut. Pertama-tama dimulai dari gelas teh yang ternyata mengandung obat tidur. Tapi sayangnya wanita yang menyediakan teh itu telah ditemukan gantung diri di rumahnya. Kemudian Kin menemukan hal janggal lainnya, yaitu sisa pecahan kaca yang terletak di bawah tubuh korban. Sedangkan di bawah tubuh Mr. Masaru tidak ada pecahan kaca itu. Hal itu menunjukkan jika kemungkinan korban terjatuh setelah kaca itu pecah. Tapi karena tempat itu tertutup dan dijaga ketat, jadi sangat sulit memastikan jika ada orang lain yang masuk dan membunuh Mr. Chawit. Tak mau pamornya tersaingi, Paman Tang lalu menunjukkan aksinya. 你们别忘将演讲，那个演讲下头后再插到桌下，大伟，别讲，这么厉害的推理。 Kemudian Kin menemukan sebuah vas kecil yang memiliki sedikit bekas goresan. Dia berasumsi jika Mr. Masaru telah mempuk ame-ame belalang kupu-kupu korban memakai vas itu. Tapi Yang Mulia Paduka Raja Paman Tang segera mengambil vas itu dan ingin membuangnya. Yang mana Paman Tang tak ingin hadiah uang mereka lenyap jika Mr. Masaru menjadi tersangka. Tiba-tiba dari kejauhan muncul Miyabi. Bukan. Maksud saya si cantik Anna Kobayashi. Ia membawa beberapa biksu untuk mendoakan arwah Mr. Chawit. Anna menjelaskan jika saat kejadian Mr. Chawit mengatakan padanya kalau Mr. Masaru lah yang melakukan hal itu. Ia juga membujuk Paman Tang untuk berpihak padanya karena saat kejadian itu Mr. Masaru sudah mencoba untuk berbuat skidi pap-pap sawadika padanya. Merasa kejantanannya sedang diuji, Paman Tang langsung berubah pikiran dan memperlihatkan bukti yang mereka temukan kepada Anna. Ia menjelaskan kalau hal itu bisa menjadi bukti kuat jika mereka menemukan luka pada kepala korban. Kemudian si Jack yang ternyata detektif sewaan Anna Kobayashi mengambil barang itu. Tapi tak lama kemudian muncul beberapa polisi yang dipimpin oleh Naoki Tanaka. Kita panggil saja Naoki. Ia lalu mengambil barang bukti itu serta melarang mereka untuk tidak ikut campur dalam penyelidikan tersebut. Setelah itu mereka pun pergi. Kemudian Jack membujuk Paman Tang dan Kin untuk bergabung dengannya di pihak korban. Tapi Kin bersikukuh untuk tetap berpihak pada Mr. Masaru dan mereka pun berpisah.
Malamnya mereka bertiga berselancar ke rumah sakit tempat jasad Mr. Chawit disimpan. Mereka menyamar sebagai pegawai BUMN, maksud saya pengantar mayat. Sedangkan Paman Tang harus berakting menjadi mayatnya. Dari sini, kekonyolan pun menghantam bertubi-tubi. 死体なんてみんなそうですよ。来てくださいね。新しい検視結果の報告書ができてますほらやっぱりスーチャーウェイの死体安置室見せてもらえるかはい。そちら東南アジア人とどうぞ。死ねばよ軽くなるに決まってんだろバカ野郎ではどうぞ。大の男が情けないな Setelah semua aman, Kin dan Hiroshi mulai mengamati setiap detail tubuh korban. Pertama, ada keanehan dari bekas luka tusukan yang mereka temukan di perut sebelah kiri korban, yang seharusnya luka tusukan itu berada di bagian perut sebelah kanan jika Mr. Masaru menusuknya dari depan memakai tangan kanan. Jadi kemungkinan Mr. Masaru menusuk korban dari belakang. Dan kunci saksi yang mengetahui pasti hal itu adalah Ana, karena dialah orang yang pertama kali masuk di dalam ruangan tersebut. Kedua, mereka menemukan bekas luka di kepala korban yang menandakan memang betul kalau korban sempat dipukul pada saat itu. Ketiga, mereka menemukan ada bekas suntikan pada lengan korban yang tidak tercantum dalam hasil otopsi. Sehingga mereka harus menemui si cantik Ana untuk menanyakan hal tersebut. Keesokan paginya, mereka menuju ke tempat Ana untuk menanyakan beberapa temuan yang mereka dapatkan. Namun sayangnya tempat itu sepi dan mereka menemukan petunjuk jika Ana telah diculik. 哎怎么没锁门呢小林被人绑架了。彼女はここで何者かに気絶させられ連れ去られてしまう。 Tidak lama kemudian Jack datang, sehingga mereka pun bertengkar karena saling mencurigai sebagai penculik Ana. 一気に小判撃手を待ったためそんなはず He was silent with this 渡辺は再逮捕 Mereka kemudian sepakat bekerja sama untuk mencari Ana. Setelah menyelidiki hasil rekaman CCTV, mereka menemukan jika pelakunya adalah seorang pembunuh kelas bandeng yang menjadi buronan polisi bernama Akira Murata. Setelah itu mereka menuju ke sebuah tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian si penculik. 小林アンナの安全が最優先だ。
挺专业。 Dari situ ditemukan sebuah video yang mengharuskan mereka menyiapkan 30 ketupat hangat dan uang tunai sebanyak 300 juta yen. Mereka juga harus membawanya ke acara karnaval besok jika ingin Ana selamat. Saat mereka bingung cara mendapatkan uang sebanyak itu dalam semalam, tanpa bantuan Kuyang, Demit, atau Om Jin, sang konglomerat pun membuktikan kemampuannya. 萨迪克拉，立正。すでに我が社の社員1000人以上出動させて現。もう一度全員に行かせなさい。かしこまりました。Need a bodyguard? あっ。 Setibanya di lokasi karnaval, mereka dilarang masuk karena tidak memakai kostum. Maka dari itu mereka pun mencari kostum yang pas untuk dipakai masuk karnaval. Di lokasi pertemuan, mereka diberikan lagi beberapa petunjuk yang mengharuskan mereka mendatangi 3 tempat yang berbeda. Mereka lalu bergegas menuju ke tempat yang ditentukan. Sesampainya di sana, Jack harus berjibaku melawan beberapa pemain kendo. Kiroshi yang menuju ke lokasi menggunakan helinya dinyatakan gagal karena telah berbuat curang. Sedangkan the one and only Uncle Tang bersama Kin harus melawan seorang pesumo. Awalnya Paman Tang takut untuk melawan, tapi tak ingin kehilangan pamor di hadapan anak Kobayashi, ia pun membulatkan tekadnya. 你不要去找人家了。想呀，我相信有你的。 Kin lalu membantu Paman Tang dengan memberitahu titik lemah dari pesumo itu. Dan 他右脚脚踮明显后移左脚，说明其长期右腿受力，所以他的弱点就是左脚脚踝。我知道了。看人指路。 setelah mengalahkan pesumo itu, Kin menerima telepon lagi yang mengharuskan mereka menuju ke suatu tempat untuk menyelesaikan tes terakhir dari penculik. Tempat itu adalah perempatan yang sangat terkenal di Tokyo dengan keramaiannya. Di sana Kin disuruh untuk menghitung jumlah orang-orang yang akan menyeberang dari awal lampu hijau sampai lampu merah. Ia diberikan 3 kali kesempatan. Pada kesempatan pertama, Kin mencoba menghitung secara detail, namun hasilnya gagal. Begitupun dengan kesempatan kedua. Alhasil, Kin mencoba berinisiatif untuk memecahkan teka-teki itu.答案是0。 你究竟在哪呀？ Q 皮蛋，等一下给皮蛋偷些地方只有 Q 命名的，小林就在这。
Setelah itu mereka menuju ke suatu tempat lagi, dan di sana mereka mendapati si imut nan menggemaskan Ana Kobayashi yang sedang diikat di suatu kolam. Paman Tang langsung bergegas menyelamatkan Ana. Sedangkan Kin bertemu dengan Akira yang ternyata sudah memakai sebuah timer yang terhubung dengan katup air di bawah. Timer itu juga terhubung dengan detak jantungnya. Maka dari itu Kin diminta untuk membunuhnya jika ingin menyelamatkan Ana Kobayashi. Tidak lama kemudian para polisi pun datang dan Kin pun ditangkap atas pembunuhan pada Akira. Paman Tang mencoba meminta bantuan kepada teman-teman detektifnya, akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum pergi dari situ, Kin sempat menanyakan Ana perihal cara Mr. Masaru memegang pecahan kaca saat pertama kali ia melihat kejadian. Ana menjawab dengan cara seperti ini. Akan tetapi Kin langsung menunjukkan alat penerjemah yang dipakainya dan mengetahui jika Ana Kobayashi bisa mengerti bahasa Cina tanpa bantuan alat penerjemah tersebut. Keesokan harinya, Hiroshi dan Kin merasa jika kasus penculikan Ana sudah direncanakan oleh seseorang. Dan mereka pun merencanakan sesuatu untuk memancing orang tersebut dan membebaskan Kin. Hiroshi menyuruh Paman Tang untuk membuktikan kepada seorang hakim jika Kin tidak bersalah. Sedangkan Jack pergi ke suatu desa terpencil untuk mencari bukti-bukti kuat terhadap kasus pembunuhan Mr. Chawit. Di dalam penjara, Kin bertemu dengan Naoki, yang ternyata Naoki lah orang yang merencanakan penculikan itu sekaligus menjebak Kin. Akan tetapi Kin tidak heran dengan hal itu karena ia sudah menduga sebelumnya. Kin juga langsung tahu jika yang menjebaknya adalah sosok misterius bernama Kyu dalam game Crime Master. Naoki membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa dia adalah sosok Kyu yang sebenarnya. Naoki juga menjelaskan bahwa sosok Kyu bukanlah hanya dia saja melainkan sebuah tim. Maka dari itu Naoki menjebak Kin untuk mengujinya apakah ia layak masuk dalam timnya atau tidak. Karena Kin berhasil melalui tes yang rumitnya melebihi tes CPNS tersebut, Naoki mengajak Kin untuk bergabung dalam tim Kyu dan akan membebaskannya dari kasus pembunuhan pada Akira. Kin langsung menolak ajakan tersebut sekaligus kecewa karena sosok Kyu nyatanya adalah sebuah tim dan bukanlah individu. Scene berpindah ke adegan di mana The Almighty Paman Tang yang mencoba melakukan reka ulang saat jatuhnya Akira di depan hakim. Paman Tang yang dibantu Kiko mencoba meyakinkan hakim jika Akira tidak mungkin didorong oleh Kin, melainkan menjatuhkan dirinya sendiri. Lalu Hiroshi pun datang dan memberikan bukti kalau Kin memang tidak mendorong Akira. Hiroshi menjelaskan jika sebelumnya ia sudah menaruh bubuk pelacak pada semua uang miliknya, yang otomatis bubuk tersebut terdapat juga pada tangan Kin. Dan jika memang Kin yang mendorong Akira, pastinya ada jejak bubuk itu pada tubuh Akira, namun nyatanya tidak ada jejak bubuk tersebut. Mendengar dan melihat bukti dari Hiroshi, hakim akhirnya setuju untuk melepaskan Kim dari tuduhannya. Setelah Kin bebas, mereka pun bergegas menuju kantor pengadilan karena persidangan akan segera dimulai. Merasa ada hal yang perlu dibuktikan, Kin meminta waktu sedikit untuk mencari bukti lain yang dia yakini menjadi bukti kuat dalam persidangan nanti. Mereka pun berpencar dari situ. Saat dalam perjalanan, mereka lalu disetut oleh sebuah truk yang ternyata itu adalah sekelompok geng dari Mr. Chawit. Paman Tang dan Kin bergegas kabur dan berpencar. Kin yang dalam kondisi terluka terpaksa menuju ke lokasi persidangan. Sedangkan Paman Tang diharuskan pergi mencari bukti itu sendirian. Setibanya di lokasi, Paman Tang mengambil sebuah barang bukti yang disembunyikan di dalam mobil Mr. Chawit. Dan
Kim yang sudah sampai di persidangan lalu menjelaskan beberapa hasil investigasinya. Ia berkata semua peristiwa itu sudah direncanakan oleh Mr. Chawit. Pada malam kejadian, Mr. Chawit sengaja tidak meminum teh yang sudah terkandung obat tidur tersebut. Kemudian Mr. Chawit mengungkap hal tersebut di depan Mr. Masaru yang membuatnya marah dan langsung memukulnya sebelum ia pingsan. Setelah itu Mr. Chawit menjalankan aksinya dengan memecahkan kaca di situ lalu menusuk perutnya sendiri. Kemudian Mr. Chawit menaruh darah yang sudah disiapkan sebelumnya agar terlihat dia sedang pendarahan. Mr. Chawit juga menaruh pecahan kaca tersebut ke tangan Mr. Masaru dan setelah itu berteriak seolah-olah sudah diserang. Hal ini dilakukannya agar lokasi Chinatown yang baru bisa diambil alih penuh olehnya. Tidak sampai di situ, anak Kobayashi yang pertama masuk dalam ruangan itu lalu berusaha menyelamatkan bosnya. Tapi sebelum itu, Ana juga menyisipkan sebuah pecahan kaca ke dalam sekuk korban. Saat dalam perjalanan ke rumah sakit, Ana menggunakan sapu tangan miliknya lalu mengambil pecahan kaca yang diselipkannya tadi untuk menusuk lagi Mr. Chawit hingga tewas. Kim juga memperlihatkan hasil simulasi pecahan kaca tersebut dan ditemukan ada satu pecahan kaca yang hilang. Hal ini diperkuat juga dengan bukti CCTV yang memperlihatkan jika sapu tangan Ana sebelum ke rumah sakit masih terlihat, sedangkan saat tiba di rumah sakit sudah tidak ada. Mendengar hal itu, anak Kobayashi meminta Kim untuk menunjukkan buktinya jika hal itu memang benar. Sesaat kemudian Paman Tang muncul dengan bukti yang dia temukan dan menyerahkannya kepada Kim. Kim langsung menunjukkan barang bukti yang berupa pecahan kaca tersebut. Kim menjelaskan jika barang bukti itu tidak sempat Ana lenyapkan dikarenakan mobil Mr. Chawit langsung disita oleh polisi pada saat kejadian. Merasa terdesak, anak Kobayashi lalu menanyakan apa motifnya sampai ingin berbuat hal seperti itu. Kim sempat terdiam sejenak karena belum mendapati apa motif Ana sampai bertindak seperti itu. Tidak lama kemudian Jack datang dan membawa beberapa bukti yang dia temukan. Jack mendapatkan berkas-berkas saat kehidupan Mr. Masaru masih muda dulu, yang ternyata seorang pelarian dari Jepang dan tinggal di pelosok timur laut Cina. Dari sini Mr. Masaru pun mulai jujur dan bercerita. Ia berkata saat dalam pelariannya ia menikahi seorang wanita bernama Lin dan dianugerahi seorang anak perempuan yaitu Ana Kobayashi. Ia sangat yakin jika Ana adalah anaknya karena saat malam kejadian Mr. Masaru menarik Ana untuk memastikan sesuatu yaitu tanda lahir yang berada di pundaknya. Tidak lama setelah Ana lahir, mereka bertiga lalu ditemukan oleh kakek Mr. Masaru dan dibawa kembali ke Jepang. Setelah tiba di Jepang, Ana jatuh sakit yang sangat parah dan memaksa Mr. Masaru harus meminta bantuan kepada ayahnya. Perlu kita ketahui, ayahnya saat itu adalah seorang bos Yakuza yang ingin menjodohkannya dengan anak dari bos geng Yakuza lainnya. Ia pun diberi pilihan, jika ingin mendapatkan bantuan dari ayahnya, maka dia harus meninggalkan istri beserta anaknya. Karena tidak punya pilihan lain, Mr. Masaru pun mengambil uang tersebut dan menyelamatkan anaknya yang sakit lalu meninggalkan mereka berdua. Mendengar akan hal itu, anak Kobayashi pun marah dan mulai bercerita tentang kehidupannya setelah ditinggal ayahnya. Ia mengatakan bahwa kehidupan mereka berdua setelah itu sangatlah terlantar. Saking miskinnya, ibunya rela menjual tubuhnya kepada seorang gelandangan demi mendapatkan semangkok mie untuknya. Ia juga mengatakan bahwa ibunya rela mencuri sepotong kue untuk hadiah ulang tahunnya. Kemudian ibunya ditangkap dan meninggal di dalam penjara. Dan mulai hari itu, ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk membalaskan dendam kepada ayahnya. Karena banyak bukti yang terungkap, akhirnya hakim menunda kasus tersebut dan menangkap anak Kobayashi. Di ending film kita diperlihatkan sosok tim Q yang sebenarnya, yang ternyata pimpinannya adalah
Itulah tadi alur cerita dari film detektif Chinatown 3. Untuk sequel yang keempat dikabarkan akan dirilis tahun 2024 mendatang. Saking serunya jadi nggak sabar nunggu seri keempatnya. Bagaimana dengan pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seperti biasa, sekian dari saya dan terima. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing